Halo sobatku semuanya, ketemu lagi di channel Murtini Klaten. Nah, kali ini saya mau membahas tentang usaha kerajinan untuk pasar setempat. Nah, seperti apa? Yuk kita simak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Usaha kerajinan untuk pasar setempat. B. Pembuatan rancangan dan proses produksi serta perhitungannya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kebudayaan yang beragam, salah satunya berupa kerajinan-kerajinan dari masyarakat setempat. Jepara memiliki ukuran kota gede dengan kerajinan peraknya, kain batik sebagai salah satu kerajinan di kota Surakarta, Palembang dengan kain songketnya, serta berbagai kerajinan senjata khas dari daerah Kalimantan. Upaya-upaya pelestarian dapat dilakukan dengan belajar merancang dan memproduksi beragam kerajinan tersebut. Bagaimana caranya? Ayo kita pelajari bersama. 1. Proses perancangan. Perancangan sebuah produk merupakan kelanjutan dari tahap perencanaan yang telah diuraikan sebelumnya. Penyusunan rancangan produk yang akan dibuat merupakan salah satu kunci sukses dalam berwirausaha. Untuk itulah perancangan produk harus dilakukan dengan baik melalui serangkaian proses berikut. A. Pencarian ide. Ide untuk rancangan sebuah produk akan menjadi lebih baik jika mendapatkan berbagai masukan dari berbagai pihak, sehingga perlu dilakukan diskusi. Proses ini dikenal dengan istilah brainstorming, yaitu proses mengumpulkan ide-ide untuk mencari solusi atau jalan keluar dari masalah yang didiskusikan, sehingga diperoleh garis besar produk yang akan dibuat, cara kerja, komponen bahan baku, serta beberapa hal lain yang mendukung terciptanya sebuah produk unggulan. B. Pembuatan desain. Ide dari sebuah produk biasanya diwujudkan dalam bentuk gambar agar mudah dipahami ketika didiskusikan. C. Review produk dan pembuatan sampel. Desain produk yang telah diwujudkan dalam bentuk 3 dimensi kemudian dilakukan peninjauan ulang atau review untuk mengetahui kekurangan-kekurangan produk yang akan dibuat. 2. Proses produksi. Tahap selanjutnya setelah perencanaan selesai adalah melakukan proses produksi. Dalam proses produksi dapat digunakan metode tradisional atau modern. 4 tahapan dalam proses produksi yaitu pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku yang akan digunakan untuk membuat produk agar siap diproduksi. Tahap pembentukan dapat dilakukan atau dibentuk sesuai dengan yang diinginkan. Tahap perakitan yaitu berdasarkan desain produk kemudian dirangkai menjadi bentuk yang diinginkan. Tahap finishing, dengan proses finishing pengecatan dan lain-lainnya. 3. Perhitungan biaya. Setelah proses produksi selesai dan diperoleh produk yang diinginkan maka kita dapat menghitung biaya-biaya yang diperlukan. Perhitungan biaya dalam proses produksi diperlukan untuk menentukan harga pokok produksi. Secara garis besar metode penetapan harga sebuah produk dapat dikelompokkan menjadi kategori, yaitu penetapan berbasis permintaan, biaya, persaingan dan berbasis laba. A. Penetapan harga berbasis permintaan. Metode berbasis permintaan lebih mengedepankan aspek permintaan konsumen daripada biaya seperti yang pada umumnya. Penetapan harga dengan metode ini dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. 1. Skimming pricing, yaitu harga yang ditetapkan pada awal kemunculan produk cukup tinggi dan kemudian diturunkan ketika persaingan mulai naik atau terjadi penurunan minat terhadap produk di pasar. 2. Penetration pricing, harga yang ditetapkan rendah pada awal pemasaran agar volume penjualan tinggi sehingga dapat tercapai skala ekonomis dalam waktu singkat serta dapat menjadi pelanggan bagi pesaing untuk masuk dalam pasar ini. 3. Prestige pricing, harga yang ditetapkan relatif tinggi dengan harapan ada pemahaman bahwa harga dapat digunakan untuk ukuran kualitas dari barang dan jasa, sehingga konsumen yang sangat peduli dengan status akan tertarik dengan produk tersebut. 4. Price lining, harga jual ditetapkan berlaku sama untuk barang yang sejenis berdasarkan atribut tertentu, misal warna atau fitur yang sedang digemari konsumen. B. Penetapan harga berbasis biaya. Metode yang berbasis biaya lebih mengutamakan aspek penawaran daripada aspek permintaan. Harga yang ditetapkan dalam metode berbasis biaya dilakukan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan dan menjual sebuah produk ditambah dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. Beberapa cara yang digunakan dalam penetapan harga menurut metode berbasis biaya diuraikan sebagai berikut. 1. Standard markup pricing, harga ditentukan dengan menambahkan presentase tertentu dari biaya pada semua item dalam suatu kelas produk.
2. Cost plus percentage of cost pricing. Harga ditentukan dengan menambah persentase tertentu terhadap biaya produksi atau konstruksi yang biasa digunakan untuk menentukan harga satu item atau hanya beberapa item. 3. Cost plus fixed fee pricing. Pemasok atau produsen akan mendapatkan ganti atas semua biaya yang dikeluarkan serta memperoleh fee tertentu sebagai laba yang besarnya bergantung kesepakatan bersama. C. Penetapan harga berbasis persaingan. Memahami dan mengetahui peta persaingan terhadap suatu produk merupakan salah satu hal yang harus menjadi pertimbangan dalam menentukan harga. Beberapa cara penetapan harga produk dengan basis persaingan diuraikan berikut ini. 1. Customary pricing. Harga produk ditentukan oleh faktor tradisi, saluran distribusi yang terstandarisasi, atau faktor-faktor lain yang dijadikan pedoman bagi pedagang. 2. Market pricing. Penetapan harga dilakukan secara subjektif karena sulit untuk mengidentifikasi struktur pembentuk harga yang berlaku di pasar atau yang ditetapkan pesaing untuk jenis produk atau kategori produk tertentu. 3. Loss leader pricing. Harga yang ditetapkan lebih rendah daripada biaya yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mendapatkan konsumen lebih besar dan cepat hingga target strategi tercapai. D. Penetapan harga berbasis laba. Laba dapat diperoleh jika biaya yang dikeluarkan lebih rendah daripada pendapatan yang diperoleh perusahaan. Beberapa cara yang digunakan untuk menentukan harga dengan basis laba diuraikan sebagai berikut. 1. Target profit pricing. Perusahaan menetapkan besaran laba tahunan yang diharapkan, kemudian menghitung harga yang harus ditetapkan untuk jumlah unit penjualan tertentu agar laba tersebut tercapai. 2. Target return on sales pricing. Harga ditetapkan perusahaan agar menghasilkan laba dalam persentase tertentu terhadap volume penjualan. Nah, itulah tadi materi mengenai usaha kerajinan untuk pasar setempat. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Matur nuwun.